Selamat jumpa teman-teman keluarga Katolik. Hari ini kita akan mendengarkan episode terbaru dari Aku, Kau, dan Dia podcast Keluarga Katolik. Masih bersama Mami Puspa dan Dedi Reza. Selamat mendengarkan. Shalom teman-teman keluarga Katolik. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru 2025. Dan senang kita bisa bertemu lagi setelah mungkin lebih dari sebulan aku dan Puspa nggak posting ya. Sebenarnya ada beberapa alasan kenapa kami vakum agak lama. Alasan pertama yaitu kami butuh liburan. Butuh break ya. It's a good break. Tahun lalu kami merasa sungguh sibuk ya dalam kehidupan keluarga, dalam pekerjaan dan juga dalam pelayanan sampai aku merasa awal tahun ini rada rada lelah gitu, terlalu capek. Sampai-sampai kita ngomongin mau liburan itu mungkin 2-3 bulan tapi nggak booking. Tapi akhirnya puji Tuhan kami bisa booking liburan. Dan alasan kedua adalah kami juga diskusi podcast Keluarga Katolik ini mau dibawa kemana di tahun yang baru. Ya. Sebenarnya aku dan Puspa banyak ngobrol dengan teman-teman Indonesia di Sydney dan di Indonesia sendiri. Dan ada satu tema yang kami jumpai, yaitu kehidupan berkeluarga itu sulit. Dan bahkan di kalangan keluarga Katolik pun banyak tantangan. Dan juga banyak keluarga yang retak. Ya, ada kita dengar orang separated, divorce, dan ya nampaknya menjadi Katolik sendiri itu bukan berarti keluarga langsung utuh, aman, tanpa masalah. Justru mungkin tantangannya lebih besar ya. Dan oleh sebab itu kami sangat rindu kalau podcast Aku, Kau, dan Dia untuk keluarga Katolik ini untuk tetap ada. Karena sekali lagi kita nggak banyak konten yang ditujukan untuk keluarga ya. Dan kami terbeban untuk bisa terus mendiskusikan gimana kehidupan berkeluarga yang Katolik yang sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Dan kami juga rindu mengundang tamu-tamu ke podcast ini yang bisa membagikan perspektif mereka ya. Mungkin itu ahlinya ya, Romo atau awam yang punya keahlian di situ. Mungkin juga sharing-sharing dari teman-teman yang menguatkan. Jadi tahun ini kami mau banyak membahas tentang keutuhan keluarga itu sendiri ya. Semoga bisa memberi kekuatan dan inspirasi dan juga memberi ide-ide gimana kita bisa hidup sebagai keluarga yang kuat ya. Ya, dukung dalam doa terus ya teman-teman. Dan satu hal lagi yang baru kami ciptakan adalah channel YouTube. Kami mulai upload episode-episode mulai dari yang terkini itu ke dalam YouTube. Karena kami juga sadar ada banyak teman-teman yang lebih senang dengerinnya di YouTube ya, lebih gampang di-share, ada channel. Jadi untuk teman-teman yang tertarik untuk mendengarkan podcast kami di YouTube, bisa di-search, handle kami adalah @keluarga-katolik. Ya. Dan kami juga akan sertakan linknya di website kami www.keluargakatolik.online. Jadi bisa dikunjungi dan kalau bisa di subscribe dan like dan share ya. Karena ini pelayanan kami dimulai dari kami berdua, tapi nggak menutup kemungkinan kalau ada teman-teman yang juga tertarik dan mau melayani bersama di sini ya. Ya, amin. Nah, mulai ke sharing kami ya di episode pertama tahun 2025 ini. Kami mau sharing tentang liburan. Nah, kemarin liburan itu akhirnya kami memutuskan untuk ke Gold Coast. Nah, itu setelah kami diskusi dan voting dengan anak-anak. Nah, buat teman-teman yang di Australia mungkin tahu kalau di Gold Coast itu atraksi utamanya adalah theme parks. Jadi ada Movie World, ada Sea World, ada Wet n Wild yang kayak kolam renang besar gitu ya. Jadi emang kalau ke Gold Coast tuh biasanya kita ke theme park atau ke pantai. Iya, tapi kali ini kita nggak ke pantai. Nggak ke pantai karena keluarga saya nggak ada yang seneng pantai. Jadi kita emang bertujuan mau ke theme park. Kami sebenarnya sebelumnya belum pernah ngajak anak-anak ke theme park di Australia ini karena
sebelumnya itu tinggi badan mereka belum cukup. Nah, kan ada beberapa wahana itu yang punya batasan tinggi badan. Dan waktu tahun lalu kami pergi ke Jepang, anak kami yang paling kecil tuh sedih gitu, karena dia Nggak bisa ya. nggak bisa naik rides. Tapi syukur dia sudah tambah tinggi, dan setelah kita cek batasan tinggi badan, oke, dia bisa menikmati juga. Dan karena anak-anak kami juga seneng rides sih, kita pergi ke sono deh. Iya. Yang kira-kira yang seneng di theme park itu anak-anak atau kitanya ya? Oh, yang jelas aku paling seneng kayaknya. Mungkin karena aku sangat demen naik roller coaster ya. Ada satu hal yang aku pengen sharingin berhubungan dengan theme park. Teman-teman yang punya anak berkebutuhan khusus mungkin bisa mengerti nih, karena saat kita visiting tempat-tempat seperti itu nggak semudah kalau semuanya anak yang biasa aja gitu ya, yang normal gitu. Kalau dengan anak berkebutuhan khusus kan ada hal-hal yang mereka nggak bisa melakukan gitu, dan nggak berani atau nggak enjoy, dan biasanya jadi apa ya, ya aku ngerasa agak beda aja gitu. Seperti contohnya Zara ya, dia nggak semua suka dan berani gitu. Jadi kita make sure dia bisa menikmati liburan, jadi pengen cariin sesuatu yang dia bisa naik, bisa enjoy, bisa berani gitu. Nah, kemarin ini dia ini mau kayak apa ya, itu acaranya tulisannya sih driving license gitu ya. Jadi kayak bom car gitu ya. Tapi nggak boleh tabrak-tabrakan. Jadi dia intinya cuman kayak nyetir, dikasih jalan melengkok-lengkok, terus ada kayak traffic umum gitu ya. Kayak di jalanan dengan mobil kecil, terus anak-anaknya ini nyetir seperti ya ngikutin aturan gitu. Ada tanda stop, ada tanda bunderan gitu-gitu. Dan Sarah mau gitu. Kebanyakan yang naik di situ tuh anak-anak yang lumayan kecil ya, kayak mungkin 7 tahun ke bawah atau mungkin sekitar gitu, dan orang tua bisa nyetir sama mereka gitu. Jadi untuk anak-anak yang kecil banget biasanya didampingi orang tuanya duduk, terus anaknya ada di depan gitu, kayak dibonceng gitu ya. Tapi juga ada anak-anak yang lebih gedean juga gitu. Terus mereka ngantri kan, ketiga anak kami itu ngantri, dan karena liburan kali ini kita ajak mamaku. Dia cukup khawatir gitu kalau apakah Sarah bisa gitu ya melakukannya sendiri gitu. Ntar kalau nggak bisa gimana. Jadi dia kelihatan pengen support ya, pengen make sure kalau Sarah itu bisa gitu. Tapi kadang kekhawatiran orang tua gitu, mungkin juga kita sendiri gitu. Aku pribadi juga ada rasa khawatir, apakah Sarah nanti bisa, apakah butuh dibantu gitu. Cuman sebagai orang tua kadang kita harus berhati-hati gitu. Buat aku sih, aku harus berhati-hati untuk nggak menampilkan kekhawatiranku secara berlebihan dan mensupport gitu. Mensupport baik ya, tapi kalau menunjukkan support yang berlebihan di waktu yang kurang tepat itu mungkin membuat anaknya jadi juga ngerasa ya kayaknya aku nggak bisa gitu, dan mungkin nggak berani coba atau apa. Jadi waktu itu aku ngerasa harus menunjukkan support yang tepat gitu, make sure dia oke, dia bisa melakukan, tapi juga nggak menunjukkan kekhawatiran bahwa dia nggak bisa gitu. Gimana ya? Ya kira-kira seperti itu. Semoga teman-teman bisa nangkep gitu apa yang aku coba sampaikan gitu. Anyway, ngantrinya kan lumayan lama ya itu ya, berapa menit gitu kan, panjang dan berganti-gantian, dan setiap kali itu kan kayak 5 menit gitu kan. Dan aku bersyukur loh, di theme park Australia itu para staffnya itu cukup suportif untuk orang-orang yang anak-anak seperti Zara gitu. Aku ngelihat di kesempatan itu, aku ngelihat beberapa orang yang anaknya juga berkebutuhan khusus, dan mereka disupport gitu sama staff. Dan
ada yang memang bisa, ada yang nggak bisa gitu ya. Tapi aku ngelihat mereka dikasih kesempatan yang sama gitu. Dan aku bersyukur nggak nggak dianggap wah nggak bisa terus nggak boleh atau benar. di look down gitu, diremehkan gitu ya. Sometimes orang itu nggak ngomong ya, tapi tatapan matanya atau cara berinteraksi itu kan kita bisa ngebaca gitu. Dan aku bersyukur kita nggak ngalamin seperti itu. Yes. Aku ngalaminnya diperlakukan sama dan disupport gitu. Dan terus tiba saatnya mereka dapat giliran. Aku sempat ngomong ke staffnya, mungkin anakku yang itu butuh di support. Kalau dia nggak bisa ya aku udah kasih peringatan gitu ya, untuk kasih perhatian lebih gitu dari yang lain gitu. Terus pilih mobilnya, terus dia mulai nyetir gitu. Awalnya kayak nggak bisa gitu, tapi pas dikasih tahu kamu injak itu gasnya, terus pegang setirnya gimana, diajarin sedikit, terus ternyata dia bisa. Dan aku berkesan banget gitu, bersyukur bahwa sometimes peran orang tua itu juga penting ya. Kalau kita menunjukkan support yang berlebihan dan nolongin terlalu banyak gitu ya, untuk yaudah ditemenin atau yaudah dibantu, sebelum dia coba, dia nggak akan punya kesempatan untuk membuktikan ke orang lain, membuktikan bahwa dia itu bisa gitu. Dan aku bersyukur bisa menyaksikan bahwa Sarah bisa membuktikan bahwa dia tuh bisa gitu. Makanya juga itu mengingatkan ke diriku sendiri bahwa ya sebagai orang tua kita harus menunjukkan support dan bantuan di saat dan porsi yang tepat gitu ya, untuk anak kita bisa maju gitu. Aku seneng sih ngelihat Sarah bisa, dan dia juga pasti seneng gitu ya kalau dia bisa ngalamin bahwa dia juga bisa seperti adiknya, seperti orang-orang lain gitu. Iya, dan Zara itu demen naik bom car, tapi biasanya dia minta ditemenin aku. Yang mengejutkan buat aku, kali ini dia nggak minta ditemenin, dan dia mau naik mobilnya sendiri. Dan emang karena mobilnya nggak saling nabrak dan pelan, aku rasa ya keren, dia bisa menyetir mobil itu dengan baik dan lurus, ya nggak nyasar gitu. Ya syukur, puji Tuhan. Aku rasa mungkin aku merenung hubungan kita dengan Tuhan bisa seperti itu ya. Sometimes mungkin kita ngerasa loh kok Tuhan nggak menyelamatkan aku, nggak nolongin. Tapi seperti orang tua yang baik, aku merasa sometimes mungkin Tuhan mau kita itu untuk mencoba, mungkin karena Tuhan percaya kita bisa kuat untuk menjalani, kita punya kemampuan ya. Kita mungkin nggak confident aja, jadi ya ada suatu pelajaran buat kita. Ya semoga sharing pertama kami di tahun 2025 ini boleh membantu ya. Sebagai orang tua kita baik untuk memberi kesempatan anak kita untuk be stronger, untuk mencoba sendiri. Mungkin nggak sempurna, mungkin juga mereka gagal, tapi dalam menjadi dewasa itu kan penting ya. Begitu juga Tuhan membantu kita untuk semakin kuat dalam hidup dan iman kita. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih buat perlindungan-Mu. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk keluarga kami dan untuk anak-anak kami. Kami saat ini sebagai orang tua mau berdoa untuk semua anak kami ya Tuhan, baik yang kecil ataupun yang beranjak remaja ataupun yang sudah dewasa. Sebagai orang tua kami selalu khawatir akan well-being mereka. Tapi kami berdoa ya Tuhan supaya Kau berkati anak-anak kami, lindungi mereka dari bahaya, dan kami mohon supaya Kau beri mereka kecerdasan, kekuatan, dan semua berkat-Mu ya Tuhan. Karena lebih dari kekuatan kami percaya Kau juga menyertai anak-anak kami saat ini. Berkati mereka selalu. Dan juga bimbing kami orang-orang tua Katolik supaya kami boleh lebih bijaksana dalam
mendidik anak kami dalam memberi mereka kesempatan untuk bertumbuh dan berkembang. Terima kasih ya Tuhan, Terima kasih, kami Tuhan. serahkan anak-anak kami ke dalam tangan-Mu. Amin. Amin. Dalam nama Ya, Bapa dan Bapa Putra dan dan Roh Kudus. Putra dan Roh Kudus. Amin. Nantikan kami di episode mendatang, dan jika teman-teman terberkati oleh episode ini, dukung kami ya dengan men-sharingkan Aku, Kau, dan Dia podcast Keluarga Katolik ke saudara dan teman-teman yang lain. Jangan lupa kunjungi kami di www.keluargakatolik.online. Di sana teman-teman bisa menemukan episode-episode sebelumnya dan siapa tahu relevan dengan situasi teman-teman saat ini. Sampai jumpa dan Tuhan memberkati.